Nah, babalaw! Nasa'y naman din! Halo Galovers, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Chandramukhi 2. Chandramukhi, artinya gadis berparas rembulan, adalah film garapan sutradara P. Pasu. Film ini adalah sequel dari Chandramukhi 1 yang dirilis tahun 2005. Chandramukhi 2 bergenre horor komedi dan dibintangi oleh Raghava Lawrence dan Kangana Ranaut. Karakter di film ini diantaranya adalah seorang wanita kaya bernama Ranga Nayaki. Ia memiliki 4 orang putri, yaitu Gayatri, Priya, dan Divya. Satu orang putri Ranga Nayaki kawin lari bersama seorang pria yang membuatnya dihapus dari silsilah keluarga. Ranga Nayaki punya 2 orang saudara laki-laki. Yang tertua bernama Sures, sedangkan yang paling bungsu bernama Pignes. Sures punya anak laki-laki berwatak sombong yang bernama Raffi. Selain itu ada karakter Chandramukhi, yaitu arwah gentayangan yang menghantui istana kerajaan. Ia tewas dibunuh oleh Raja Petayan. Selanjutnya ada seorang pemuda tampan bernama Pandian. Dan yang terakhir, pemilik istana berwajah pembantu yang bernama Murugesan. Chandramukhi 2 berkisah tentang balas dendam arwah gentayangan seorang gadis penari istana. Ia tewas dibakar, sementara kekasihnya dibunuh dengan kepala dipenggal di depan matanya. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gallery 5. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Ada sebuah keluarga kaya yang menganut sistem matriarki, di mana wanita lebih berkuasa ketimbang pria. Keluarga ini dipimpin oleh wanita bertangan besi bernama Ranga Nayaki. Suatu hari, keluarga besar Ranga Nayaki ditimpa masalah bertubi-tubi. Omset perusahaan menurun drastis, dan putri Ranga Nayaki yang bernama Divya mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Ranga Nayaki percaya jika keluarganya ini sedang ditimpa sial. Ia segera menghubungi pendeta. Menurut pendapat pendeta, keluarga Ranga harus berdoa pada dewa yang disembah oleh leluhur mereka, yaitu Dewi Durga. Ritual ini harus dilakukan oleh seluruh garis keturunan Ranga Nayaki. Masalahnya adalah salah satu putri Ranga Nayaki yang bernama Sruti kabur dari rumah dan memilih kawin lari dengan seorang pemuda. Sruti kemudian dihapus dari silsilah keluarga Nayaki. Saat ini Sruti telah tiada. Ia bersama suaminya tewas dalam kecelakaan pesawat. Pasangan suami istri ini meninggalkan 2 orang anak, yaitu Kotachi dan Kalam. Mereka berdua ini diasuh oleh pamannya yang bernama Pandian. Pandian adalah adik ipar Sruti. Sejak Sruti meninggal, Pandian yang membesarkan kedua keponakannya. Pandian adalah pemuda yang baik hati dan ia sangat jago bela diri demi membela orang-orang yang tertindas. Suatu hari, Pandian membabat habis para penjahat yang berniat menculik anak sekolah. Keluarga besar Ranga Nayaki akan mengadakan ritual pemujaan Dewi Durga di kuil keluarga milik mereka yang terletak di sebuah desa kecil. Semua keturunan Ranga Nayaki harus ikut dalam upacara tersebut. Ranga Nayaki mengundang Pandian karena Pandian yang membesarkan 2 orang cucu Ranga Nayaki. Mereka memilih menginap di sebuah istana mewah yang terletak tidak jauh dari desa tempat pemujaan. Ranga Nayaki dan keluarga besarnya datang lebih awal ke istana tersebut, mendahului Pandian. Mereka disambut oleh pemilik istana yang bernama Murugesan. Awalnya orang-orang tidak percaya jika Murugesan adalah pemilik istana tersebut karena dari wajahnya ia lebih mirip pembantu. Tetapi setelah dijelaskan panjang lebar oleh Murugesan, mereka akhirnya percaya.
Keluarga besar Ranganayaki tampak puas dengan keadaan istana, tempat mereka menginap. Istana itu sangat mewah dan juga megah. Mereka kemudian diberikan kamar sesuai selera masing-masing. Ada yang berada di lantai atas dan ada juga yang di lantai bawah. Tetapi Murugesan berpesan supaya mereka tidak masuk ke kamar di bagian selatan, dengan alasan kamar tersebut sedang dalam proses renovasi sehingga tempatnya kotor dan juga berantakan. Tidak lama berselang, Pandian juga datang ke istana itu. Ia membawa dua keponakannya yaitu Kotachi dan Kalam. Malam harinya Gayatri penasaran dengan kamar bagian selatan. Ia mencoba naik ke lantai atas, tetapi Gayatri ketakutan setelah melihat burung hantu. Keesokan paginya mereka terbangun setelah mendengar suara wanita bernyanyi. Semua anggota keluarga keluar dari kamarnya masing-masing dan turun ke bawah. Di depan istana ada gadis cantik yang sedang membuat rangoli. Rangoli adalah dekorasi di atas lantai dengan memakai bubuk berwarna, dan dekorasi ini dibuat sebagai simbol kebahagiaan dan rezeki berlimpah bagi penghuni istana. Gadis cantik ini kemudian memperkenalkan dirinya. Dia adalah Laksmi, putri pemerah susu sapi yang tinggal tidak jauh dari istana tersebut. Melihat kecantikan, kelembutan, dan juga kebaikan hati Laksmi, Pandian langsung jatuh hati kepadanya. Kebetulan ketika itu Laksmi sedang membuat rangoli dalam ukuran yang besar dan ia kesulitan untuk keluar dari lingkaran rangoli tersebut. Keluarga Ranganayaki datang ke kuil keluarga milik mereka di sebuah desa kecil. Kuil itu sudah lama terbengkalai dan dipenuhi dengan semak belukar. Sudah 17 tahun berlalu dan mereka tidak pernah lagi kembali ke tempat itu untuk melakukan pemujaan. Tiba-tiba muncul dari kejauhan seorang petapa. Petapa ini berwajah mengerikan. Ia menyesalkan sikap keluarga Ranganayaki yang telah mengabaikan kuil itu begitu lama. Petapa ini bahkan menegaskan jika ritual pemujaan tersebut tidak akan berlangsung sempurna tanpa kehadiran Pandian. Setelah berkata demikian, mendadak sang petapa ini menghilang. Mereka mencarinya kemana-mana tetapi tidak ketemu. Setelah itu, keluarga Ranganayaki mendatangi sebuah gubuk kecil yang terletak tidak jauh dari kuil tersebut. Di sana ada seorang pendeta. Pendeta ini menjelaskan jika pemujaan tidak bisa dilakukan di kuil tersebut karena siapapun yang menyalakan api di sana akan diserang oleh arwah Candramuki. Arwah tersebut membenci api suci yang dinyalakan di kuil karena api tersebut akan memberikan kekuatan kepada Raja Petayan. Keluarga Ranganayaki bingung dengan ucapan pendeta. Meskipun demikian, pendeta menyarankan mereka agar membersihkan kuilnya terlebih dahulu dan pendeta itu siap membantu keluarga Nayaki untuk mengusir arwah Candramuki dari kuil itu. Sementara itu, di istana, Laksmi bertemu dengan Pandian. Ia seumur-umur penasaran dan belum pernah masuk ke dalam istana tersebut. Laksmi meminta izin kepada Pandian agar masuk ke dalam istana dan melakukan room tour. Pandian setuju karena ia menyukai Laksmi. Ia meminta Laksmi agar datang di malam hari. Nah, malam harinya mereka berdua mulai berkeliling. Laksmi kemudian naik ke lantai atas dan menuju ke kamar bagian selatan. Di sana ada sebuah kamar yang dikunci menggunakan tongkat Dewa Siwa. Laksmi ketakutan melihat kamar itu. Ia merasakan ada aura mistis di sana dan Pandian segera membawa Laksmi keluar dari tempat tersebut. Keesokan harinya, istana itu kedatangan Pak Tua Gopal. Gopal datang ke istana itu untuk bertemu dengan Ranganayaki karena Gopal adalah orang yang mendapatkan borongan untuk membersihkan kuil di hutan. Gopal mengaku jika dirinya yang merenovasi istana tersebut 17 tahun yang lalu. Ia berpesan kepada keluarga Ranganayaki agar segera pergi dari istana itu karena tempat itu mengerikan. Gopal bahkan melarang mereka ke ruangan di bagian selatan karena ruangan tersebut akan membawa malapetaka bagi siapapun. Gopal tidak menjelaskan secara rinci alasannya karena ia sudah terlebih dahulu diusir oleh Murugesan. Murugesan tentu saja tidak mau Gopal menakut-nakuti tamunya. Malam harinya, Gayatri penasaran dengan kamar di blok selatan. Ia secara diam-diam menyelinap ke sana. Gayatri melihat manik-manik gelang kaki yang berkilauan di lantai. Ia mengambilnya, kemudian meniup manik-manik tersebut. Seketika, roh melayang ke udara dan menembus dinding ruangan yang membuat lukisan gadis bernama Candramuki seakan-akan menjadi hidup. Gayatri kemudian berteriak. Semua orang di istana terbangun. Mereka bergegas keluar istana.
Di sana, ada sebuah rumah kecil khusus tempat tinggal para pembantu. Ternyata ada seorang pembantu wanita yang berteriak kencang. 17 tahun yang lalu, wanita ini pernah membersihkan kamar di blok selatan dan ia melihat penampakan yang menakutkan. Sekarang, wanita ini kembali kesurupan dan berteriak bersamaan dengan teriakan Gayatri. Bedanya, Gayatri sudah berhenti berteriak, sementara wanita itu terus-menerus berteriak ketakutan. Ketika melihat kondisi wanita malang itu, keluarga Ranganayaki menyarankan wanita itu agar dibawa ke dokter. Pagi harinya, Pandian terbangun dan ia menemukan dua keponakannya menghilang. Pandian segera mencari ke segala penjuru, tetapi keponakannya tidak ada. Seketika, Pandian melihat Raffi menyeret keponakannya. Raffi menemukan dua bocil ini tidur di kamar nenek mereka, yaitu Ranganayaki. Pandian tidak terima Raffi menyeret keponakannya. Ia bersiap menghajar pemuda itu, tetapi aksinya dihentikan oleh Ranganayaki. Setelah itu, dua keponakan Pandian menjelaskan situasinya dengan berkata, "Paman, kami tidur di kamar nenek karena kami ketakutan. Wajah nenek mirip dengan wajah ibu, jadi kami memilih tidur di sampingnya. Nenek membuat kami merasa tenang." Ucapan polos keponakan Pandian membuat Pandian semakin marah kepada Raffi. Di saat itulah Pandian menjelaskan bahwa kakak laki-lakinya sangat mencintai putri Ranganayaki. Mereka kemudian kawin lari karena cintanya tidak direstui oleh orang tua. Meskipun demikian, kakak laki-laki Pandian tetap menghormati keluarga Ranganayaki. Ia bahkan mencantumkan nama keluarga Ranganayaki kepada kedua anaknya. Setelah melihat bagaimana keluarga Ranganayaki memperlakukan keponakannya, Pandian bersumpah tidak akan mengikuti ritual pemujaan. Ucapan Pandian membuat keluarga besar Nayaki sadar. Mereka akhirnya meminta maaf dan membujuk Pandian agar ikut serta dalam ritual tersebut. Dan sejak saat itu, Ranganayaki menerima Pandian dan keponakannya sebagai anggota baru keluarga mereka. Dua orang pekerja yang membersihkan kuil tewas di TKP. Seorang pekerja tewas diserang ular, sementara yang lain tewas tersengat listrik. Orang-orang mulai berpikir jika mereka tewas karena kutukan roh Chandramukhi. Para pekerja kemudian berhenti melakukan pekerjaan mereka karena mereka semua ketakutan. Keluarga Ranganayaki kemudian memanggil pendeta untuk mengusir hantu. Mereka memulainya dengan mengusir hantu yang ada di istana tersebut, tempat mereka menginap. Pendeta ini ketakutan, tetapi ia dipaksa untuk menuntaskan ritualnya. Pendeta masuk ke sebuah ruangan dan di sana ia melihat sebuah lukisan Chandramukhi. Ketika pendeta itu menyentuh lukisan tersebut dan di saat itulah pintu tiba-tiba tertutup. Pendeta itu terluka parah. Ia diangkat oleh para pelayannya. Roh itu ternyata terlalu kuat. Melihat situasi yang semakin sulit, Pandian memutuskan agar turun tangan. Ia berangkat sendirian ke kuil untuk membersihkannya. Malam harinya mereka semakin dihantui oleh arwah Chandramukhi. Ada bayangan hitam berjalan di atas langit-langit kamar. Kemudian terdengar suara musik dan nyanyian dari kamar di blok selatan. Semua orang mulai panik. Mereka keluar dari kamar dan berkumpul di lantai bawah. Raffi dan Pignes dipaksa Ranganayaki untuk memeriksa kamar di blok selatan. Mereka berdua sebenarnya takut, tetapi tidak berani menolak perintah dari Nyonya Ranganayaki. Ketika naik ke lantai atas, mereka melihat bayangan dan seketika terdengar suara. "Siapa kalian dan kenapa kalian datang ke sini? Keluar!" Raffi dan Pignes ketakutan. Mereka segera berlari turun ke bawah. Raffi bilang ada suara hantu yang mengusir mereka. Gayatri tidak percaya. Ia kemudian memeriksa sendirian ke atas. Di sana, Gayatri bertemu dengan seorang wanita dan dia ternyata adalah Laksmi. Di saat itulah, Pandian baru pulang dari kuil. Pandian bertanya ada apa? Dan Ranganayaki menjelaskan semua yang terjadi. Mereka semua dihantui oleh arwah Chandramukhi di istana itu. Tidak lama kemudian, Gayatri muncul bersama Laksmi. Ternyata, sosok yang dikira hantu adalah Laksmi. Laksmi sendiri bingung. Ia dituduh menjadi biang kerok munculnya hantu Chandramukhi. Pandian segera menepis tuduhan orang-orang. Ia meyakinkan keluarga Ranganayaki bahwa Laksmi tidak bersalah. Laksmi hanya penasaran dengan istana itu dan ia ingin melakukan room tour. Pandian menceritakan apa yang ia alami ketika pergi ke kuil sendirian. Setelah diselidiki, Pandian akhirnya menemukan alasan di balik kematian dua orang pekerja.
Mereka meninggal murni karena kecelakaan. Korban pertama tewas karena serangan jantung. Ia terkejut melihat ular yang mendadak muncul di hadapannya. Sementara korban kedua tewas setelah badannya basah dan seketika dia memegang listrik yang membuatnya kesetrum. Setelah itu, Pandian membersihkan kuil. Ia menyalakan api yang membakar semak di sekitar kuil. Ketika Pandian membersihkan kuil, istana tempat kediaman keluarga Ranganayaki bergejolak. Barang-barang berhamburan dan angin bertiup kencang. Pandian sempat terkepung api, tetapi ia berhasil menyelamatkan diri. Setelahnya, Pandian melihat seorang kakek tua. Kakek ini adalah petapa yang ditemukan oleh keluarga Nayaki ketika mereka datang pertama kali ke kuil itu. Petapa tua ini kemudian menasehati Pandian. Kakek itu bilang, Candramukhi adalah roh penari istana yang ingin balas dendam kepada Raja Petayan. Dan saat ini, ia merasuki salah seorang penghuni istana tersebut. Kakek ini mengaku jika dirinya adalah seorang petapa. Dan ia ternyata bisa meramalkan garis takdir Pandian. Menurutnya, Pandian lahir ketika gerhana matahari dan horoskopnya sama dengan horoskop Raja Petayan, sang pendiri kuil tersebut. Setelahnya, kakek tua ini mendadak menghilang. Keluarga Pandian memanggil seorang pendeta. Mereka ingin mengusir roh Candramukhi. Ketika pendeta masuk ke dalam ruangan blok selatan, ia melihat jejak kaki. Dan ternyata seseorang sudah pernah masuk ke dalam kamar tersebut. Mereka mulai saling tuduh-menuduh. Keluarga Ranganayaki bahkan menuduh Laksmi sebagai pelakunya. Tuduhan mereka kemudian dibantah oleh pendeta untuk memastikan siapa sebenarnya yang masuk ke dalam kamar tersebut dan kesurupan arwah Candramukhi. Pendeta harus mengujinya menggunakan sebuah cara. Masing-masing dari mereka harus berdiri di tengah rangoli. Jika arwah Candramukhi ada di tubuh wanita tersebut, maka roh itu akan memberontak. Wanita pertama yang berdiri di lingkaran rangoli adalah Nyonya Ranganayaki. Ia agak ketakutan, tetapi setelah itu semuanya baik-baik saja. Wanita kedua juga ikut berdiri di tengah rangoli dan kembali ia baik-baik saja. Hingga wanita yang ketiga, dan dia adalah Laksmi. Laksmi tidak mau berdiri di tengah rangoli. Ia merasa jika dirinya bukan bagian dari keluarga Ranganayaki. Jadi, Laksmi tidak ada kaitannya dengan masalah keluarga itu. Semua orang kemudian memaksa Laksmi agar berdiri di lingkaran rangoli dengan cara menyeretnya. Laksmi berpegangan pada kursi roda Dipia. Wanita lumpuh itu ikut terseret dan masuk ke tengah rangoli, dan di saat itulah Dipia mulai kesurupan. Arwah Candramukhi ternyata merasuki Dipia dan ia mulai berteriak, "Aku adalah Candramukhi, ini istanaku, pergi kalian semua, atau aku akan mencincang kalian satu persatu." Setelah berkata demikian, Dipia jatuh pingsan. Di saat itulah Gayatri mengaku jika dia adalah orang yang masuk pertama kali menerobos ke dalam ruangan itu. Gayatri melihat benda berkilauan. Ia mengambilnya dan ternyata benda itu adalah manik-manik gelang kaki penari istana. Gayatri meniup manik-manik tersebut dan seketika ia merasakan kehadiran makhluk gaib di tempat itu. Gayatri ketakutan dan ia segera membuang manik-manik tersebut. Di saat itulah Dipia muncul dan ia memungut manik-manik tersebut, kemudian memakainya dan menjadikannya kalung. Hal inilah yang membuat Dipia kesurupan. Tetapi hal baik dari kejadian tersebut adalah sejak memakai manik-manik itu, Dipia akhirnya bisa pulih dari lumpuhnya. Ia bisa berjalan dan bahkan berlari. Dipia berlari memberitahu ibunya bahwa dia sudah sembuh. Hanya saja, semua orang merahasiakan jika Dipia kesurupan roh Candramukhi. Mereka tidak mau Dipia khawatir. Malam harinya, Dipia kembali kesurupan. Ia mengasah pedang dan mencari seseorang di ruangan blok selatan. Anehnya, ketika Pandian datang, Dipia justru pingsan. Pendeta kemudian menjelaskan jika mereka harus mencari tahu siapa yang dicari oleh arwah Candramukhi. Dengan demikian, mereka bisa melepaskan arwah itu dari tubuh Dipia. Hanya saja, mereka tidak bisa memeriksa seluruh isi istana jika Dipia ada di tempat itu, karena roh Candramukhi akan menyerang mereka melalui tubuh Dipia. Supaya bisa mengalihkan perhatian roh Candramukhi, keluarga Ranganayaki mengajak Dipia ke kuil, sedangkan Pandian tetap tinggal di istana. Ketika keluarga Ranganayaki berangkat menggunakan 3 mobil, Dipia membawa ibu dan 2 keponakannya. 2 mobil lainnya dikendarai oleh Tuan Sures dan keluarganya. Mereka masuk ke simpang menuju ke kuil. Sementara mobil yang dikemudikan oleh Dipia justru memilih jalan lurus. Dipia tidak mau ke kuil dan ia minta agar ritual itu dibatalkan.
permintaan Dipia tidak dipenuhi dan dia mulai kesurupan. Dipia bersiap untuk menjatuhkan mobilnya ke dalam jurang dengan membawa ibunya dan juga 2 orang keponakan Pandian. Sementara itu, di dalam kuil, pendeta segera menyalakan api suci, sedangkan di istana, Pandian menemukan ruangan rahasia yang terletak di bawah tanah. Pintu masuk ke ruangan itu melewati lubang di bawah ranjang yang ada di kamar blok selatan. Ruangan tersebut sepertinya ruang milik raja karena di sana ada singgasana kerajaan. Ketika duduk di singgasana itu, mendadak Pandian kesurupan roh Raja Petayan karena Pandian adalah reinkarnasi dari Raja Petayan. Dipia bersiap membawa mobil terjun ke jurang, tetapi ia mendadak jatuh pingsan. Akhirnya mereka terselamatkan dan mobil itu batal jatuh ke jurang. Sementara itu, di dalam kuil, pendeta bertemu dengan petapa yang menjaga kuil tersebut. Kakek tua ini bilang, jika Dipia pingsan bukan karena ritual yang dilakukan oleh pendeta, tetapi karena bangkitnya arwah Raja Petayan. Film kembali ke adegan 200 tahun yang lalu. Ada seorang raja agung bernama Petayan. Ia punya panglima perang yang sangat perkasa bernama Senggotayan. Dalam sebuah perang, Petayan dan Senggotayan berhasil menaklukkan kerajaan Harem. Petayan membunuh Ratu Harem tanpa ampun. Kerajaan Harem punya seorang penari cantik yang bernama Candramuki. Ia adalah titisan dewi yang terlahir untuk menari dan menyanyi. Menyaksikan pembunuhan sadis itu, Candramuki melarikan diri. Ia bersembunyi di sebuah danau. Petayan sempat melihat wajah Chandra dan ia langsung tergila-gila kepadanya. Karena tidak berhasil menemukannya, Petayan kemudian memerintahkan panglima perangnya Senggotayan untuk mencari Candramuki. Petayan ingin menikah dengan gadis itu. Senggo dan Petai adalah 2 sahabat karib. Senggo siap menolong sahabatnya itu mencari wanita pujaan hatinya, yaitu Candramuki. Setelah jauh berkelana, Senggotayan akhirnya menemukan Chandra di tepi danau. Saat itu, Chandra sedang diserang oleh seekor jaguar. Senggo yang perkasa berhasil menyelamatkan wanita itu. Ia kemudian membawanya ke istana Petayan. Di sana, Senggo berterus terang dengan sahabatnya Petai bahwa ia juga jatuh cinta kepada Chandra. Senggo tidak akan menyerahkan Chandra kepada Petai. Mereka berdua kemudian bertengkar hebat dan pada akhirnya terjadi pertarungan hidup mati 2 sahabat demi memperebutkan Candramuki. Senggo pada akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Ia berhasil membunuh sahabatnya Petayan. Senggo tidak hanya mendapatkan Chandra, namun ia juga merampas istana Petai. Sejak saat itu, Senggo mengubah namanya menjadi Raja Petayan, sama seperti nama sahabatnya. Raja Petayan yang baru ini kemudian memaksa Chandra agar menikah dengan dirinya. Namun Chandra tentu saja tidak mau karena ia sudah punya kekasih hati yang bernama Gunasekar. Untuk mengubah hati Chandra, Petayan palsu membawanya ke sebuah kuil. Di sana, Petayan bertemu dengan gurunya yang bernama Rudraya. Petai dan guru Rudraya berdoa kepada dewa agar mengubah hati Chandra dari benci menjadi cinta. Tetapi Chandra tetap tidak berubah. Ia tidak pernah bisa mencintai Petai. Ketika mereka sedang sibuk berdoa, Gunasekar muncul untuk menemui Chandra. Chandra meminta kekasihnya itu agar pergi dari tempat itu. Ia takut jika Gunasekar dibunuh oleh Petai. Chandra berusaha memberikan kode menggunakan bahasa isyarat. Tindakannya itu terbaca oleh guru Rudraya. Kembali ke adegan saat ini, jika Pandian adalah reinkarnasi dari Raja Petayan palsu, maka kakak laki-lakinya Nyonya Ranganayaki yang bernama Sures adalah reinkarnasi dari Raja Petayan yang asli. Nah, karena itulah arwah Chandra yang merasuki Dipia bertekad untuk membunuh Pandian dan juga Sures. Ketika Sures sedang tertidur, Dipia menyerang Sures dengan menggerakkan tanduk rusa yang menempel di dinding. Tanduk rusa itu kemudian terbang melayang ke arah Sures. Beruntung, Pandian secepat kilat menyelamatkan Tuan Sures. Melihat ayahnya nyaris terbunuh oleh saudara sepupunya Dipia, Rafi sudah tidak tahan. Ia marah dan menyerang Dipia. Rafi melepaskan kalung yang digunakan oleh wanita itu. Dipia pada akhirnya sadar jika dirinya kerasukan arwah Candramuki. Ia juga menyadari jika dirinya adalah ancaman keselamatan bagi semua orang. Dipia kemudian berniat bunuh diri, tetapi ia dicegah oleh Pandian. Menurut pendeta, Dipia akan terus kesurupan selama Candramuki belum menuntaskan dendamnya, yaitu membunuh Pandian dan juga Tuan Sures, karena mereka adalah reinkarnasi dari Senggotayan dan juga Petayan.
Kembali ke flashback 200 tahun yang lalu, Gunasekar bertemu dengan kekasihnya Chandramukhi. Mereka berencana kabur dari istana itu, tetapi rencana mereka sudah diketahui oleh Petayan. Chandramukhi buru-buru menyembunyikan kekasihnya. Ia berpura-pura baik kepada Petayan. Chandramukhi bahkan mempersembahkan tarian spesial untuk Raja Petayan. Ketika Raja lengah, Gunasekar segera melarikan diri. Tetapi Raja Petayan sangat cerdas. Ia sudah mengetahui semua tipu muslihat yang dilakukan oleh Chandra. Raja kemudian memenggal kepala seorang dayang yang berani membantu rencana pelarian Chandramukhi. Ia juga menangkap Gunasekar dan melukai kedua lututnya. Setelah itu, Raja Petai memaksa Chandra menari bersama Gunasekar. Si Guna yang dalam keadaan terluka berusaha bangun dan tertatih-tatih mencoba untuk menari. Perlahan, ia mampu menyeimbangkan dirinya dengan Chandra. Setelah puas menyiksa Gunasekar dengan tarian, Raja Petayan membunuh Gunasekar dengan memenggal kepalanya di depan mata Chandra. Chandramukhi syok berat. Ia tidak percaya melihat kepala kekasihnya menggelinding di atas lantai. Chandramukhi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat itulah Raja Petayan yang kejam membakar hidup-hidup gadis malang itu. Setelah membakar Chandra, Raja Petai menyimpan abunya di dalam sebuah ruangan di kamar blok selatan. Dan sejak kejadian itu, arwah Chandramukhi gentayangan. Ia tidak pernah bisa memaafkan Raja Petayan. Chandra terus menghantui Petayan yang membuat hidup Raja tidak bisa tenang. Dan pada suatu hari, seakan terkena karma, Raja Petayan tewas dipatuk ular berbisa. Arwahnya kemudian bangkit kembali ketika Pandian duduk di atas tahtanya. Kebetulan zodiak mereka sama. Sementara arwah Chandramukhi bangkit kembali setelah abunya tumpah akibat ditabrak oleh Gayatri yang masuk ke kamar blok selatan. Arwah Chandra masuk ke dalam tubuh Dipya karena Dipya memakai manik-manik gelang kaki yang digunakan oleh Chandra untuk menari. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari perayaan Dewi Durga, Dipya kembali kesurupan dan ia menari serta menyanyi. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Dipya menyerang Pandian. Saat itu, Dipya kesurupan Chandra, sementara Pandian kesurupan Raja Petayan. Karena sama-sama kesurupan, keduanya mulai bertarung. Raja Petayan bertarung dengan Chandra menggunakan 4 ekor anjing. Chandra berhasil mengalahkan anjing peliharaan Petayan. Setelah itu, duel pedang tersaji di antara mereka. Sebelum terjadi pertarungan maut ini, pendeta sebenarnya terlebih dahulu mendapatkan informasi dari Guru Rudraya. Menurut keterangan sang guru, arwah Chandra tidak akan pernah tenang sebelum membunuh Petayan. Jadi, mereka harus melakukan tipu muslihat. Mereka semua harus meyakinkan Chandra bahwa Petayan benar-benar tewas terbunuh. Dengan demikian, mereka bisa menjebak Chandra ketika dia merayakan kemenangannya. Sementara itu, duel pedang terus tersaji dan pada satu kesempatan, Petayan bertarung di balik tirai besar. Ia bergulung di dalam kain putih dan Chandra berhasil memenggal lehernya hingga putus. Chandra merayakan kemenangannya dengan gegap gempita. Ia lupa jika dirinya masuk ke dalam lingkaran jebakan Rangoli yang disiapkan oleh pendeta. Chandra terkurung oleh mantra, namun arwahnya sudah tidak gentayangan lagi karena ia sudah menuntaskan dendamnya kepada Raja Petayan. Film ditutup dengan klimaks di mana tubuh yang dipenggal oleh Chandramukhi bukanlah tubuh Petayan atau Pandian, karena Raja Petai bersembunyi di balik tiang istana dan ia digantikan oleh Guru Rudraya yang rela mengorbankan dirinya untuk dipenggal. Guru Rudraya sengaja berkorban karena dia merasa simpati dengan nasib Chandramukhi yang menjadi arwah penasaran setelah tewas dibakar oleh muridnya sendiri di kehidupan sebelumnya. Perasaan bersalah itulah yang membuat arwah Guru Rudraya gentayangan dan ia beberapa kali menampakkan dirinya kepada keluarga Ranganayaki. Tetapi sekarang arwah sang guru sudah tenang di alam baka. Setelah semuanya tuntas sempurna, Dipya tidak pernah kerasukan lagi dan dia benar-benar sembuh total dari lumpuhnya. Sementara Pandian, dia juga tidak pernah lagi kesurupan roh Raja Petayan. Pandian bahkan jadian dengan wanita yang bernama Laksmi. Sementara itu, keluarga besar Ranganayaki sekarang terlepas dari malapetaka. Dan film pun berakhir.